A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Selamat malam pemirsa, pecinta Padepokan Cahaya Hati. Kami tim Padepokan Cahaya Hati mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin apabila kami tim Padepokan Cahaya Hati ada kata-kata atau channel-channel kami yang tidak berkenan di hati pemirsa. Kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan semoga para pemirsa selalu mendapatkan keberkahan, keselamatan, ketentraman, rezeki mengalir lancar, barokah, dan mendapatkan keselamatan dunia akhirat. Kami malam ini ingin menarik sesosok gaib yang dapat semoga bisa menceritakan tentang sejarah Wonogiri, kota Wonogiri. Kami minta doanya semoga ini bisa berjalan dengan lancar dan aman. Amin. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada pecinta Padepokan Cahaya Hati, pemirsa-pemirsa semuanya yang ada di Nusantara ini dan ada yang ada di luar negeri. Kami berterima kasih banyak atas dukungan-dukungan sampean semuanya yang sudah men-subscribe, like, share, dan komen. Dan saya tekankan sekali lagi bahwa channel-channel kami berhubungan dengan gaib. Makhluk gaib itu tidak boleh dipercaya 100%. Karena kebenaran itu milik Allah. Kebenaran semuanya itu hak mutlak milik Allah. Ambil saja sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Ya sudah, nggak usah lama-lama, kita mulai. Siap Mas Rahman? Insya Allah. Kita sehat Mas? Insya Allah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Izin sang yang bercahaya nirwana, makhluk gaib yang mengetahui tentang sejarah kota Wonogiri, saya minta dengan izin sang yang bercahaya nirwana, ketarik ke tangan saya. Allah hadir masuk. Shalom. Assalamualaikum, selamat malam. Bismillah. Energinya menyesuaikan dengan tubuh mediator, pita suaranya terbuka, menyesuaikan dengan pita suara mediator, bisa berbahasa Indonesia dengan lancar dan jelas. Allah. Selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam. Kamu dari golongan apa? Jin. Wujudnya apa wujudnya? Apa itu kerah? Ya. Sampai bertempat tinggal di mana? Di hutan daerah Wonogiri. Di hutan daerah situ ya, Wonogiri. Iya.
Ya, sebelumnya ini saya cross check dulu ya. Bismillah. Bohong. Allah. Shalom. Shalom. Ya, minta maaf ya. Sampai punya nama tidak? Siapa namanya? Sanadi. Sanadi. Sampean kenal Sang Yang Nur Cahyana Nirwana enggak? Sampean tunduk enggak sama Sang Yang Nur Cahyana Nirwana? Saya tahu beliau adalah penguasa. Suaranya agak keras ya. Sampean mau enggak masuk Islam? Ya. Diterima dulu ya. Terima dulu, Mbak. Gimana Mbak rasanya? Biar lebih nyaman lagi, biar lebih sejuk lagi, biar lebih sempurna lagi, tirukan saya ya Mbak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Asyhadu alla Asyhadu ilaha illallah ilaha illallah wa asyhadu anna wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah Muhammadar Rasulullah sallallahu ala Muhammad sallallahu sallallahu ala Muhammad sallallahu yang saya muslimkan keluarga otomatis hancur dengan insyaallah. Gimana Mbak? ya, nyaman. Alhamdulillah. Nanti ini menjadi damai. Alhamdulillah. Nanti semua amaliyah dijalankan ya Mbak ya. Yang Dikorbankan. kita di sini Ya, ada bukunya juga. ya, Bukunya juga. Sampai cinta. Kamu siapa? Saya orang suku Harjo Mbak. Iya. Nama saya Beni Mbak. Kamu bukan orang seperti orang umum. Sama saya seperti orang umum. Saya makan nasi, minum susu, minum kopi, rokokan. Terima kasih saya sudah dimuslimkan. Ya, alhamdulillah Mbak. Nah, itu sudah menjadi takdir dan mendapatkan hidayah dari Allah Mbak. Sampai tadi namanya Mbak Sanadi ya. Sampai merokok enggak Mbak? Ya. Minumnya apa Mbak? Monggo Mbak, minum dirokok sambil bincang-bincang ya Mbak ya. Kenapa sampean memanggil saya?
Ya, ini saya ingin mengetahui, Mbak. Ingin tahu sejarah kota Wonogiri itu sebenarnya gimana, Mbak? Suruh bercerita. Ya, sampean kan tadi proses tadi gimana, Mbak? Kok sampean bisa ke tubuh mediator? Ada kelihatan cahaya yang menyambar saya. Kelihatan cahaya? Yang menyambar saya masuk ke jasad ini. Tadi kan saya berdoa kepada Allah, Mbak, biar yang mengetahui tentang sejarah Wonogiri itu masuk ke dalam tubuh mediator. Alhamdulillah bahasa Nabi ini yang dihadirkan. Ya, Gimana, Mbak, ceritanya sambil merokok dan disambi itu? dahulu kala itu tempat itu adalah hutan yang sangat luas sekali. Hutan Pegunungan, tapi diselimuti dikelilingi hutan yang sangat luas sekali. Belum ada penghuni manusia satupun dahulu. Hanya binatang dan golongan-golongan seperti kami. Jadi belum ada orang ya, Mbak? Masih pohon-pohon Ya, ada satu penghuni di situ. Penghuni hutan situ yang punya bertempat tinggal di situ, merawat hutan-hutan di situ. Dahulu itu di kerajaan Demak Bintoro ada rapat besar, dikumpulkannya para wali-wali Songo membahas tentang perehapan kerajaan Demak Bintoro. Perehapan? Ya, keraton kerajaannya itu sudah banyak tiang-tiang yang harus diganti, yang sudah keropos. Perehapan pembangunan berarti? Ya, pembangunan kerajaan Demak Bintoro oleh para raja zaman dahulu. Raja Demak itu para wali-wali Songo. Kemudian para wali Songo itu mengadakan rapat di situ untuk mencari bahan-bahan untuk pembangunan kerajaan. Salah satunya yang ada di situ adalah beliau Kanjeng Sunan Giri. Beliau mendapatkan tugas untuk mencari tiang dari pohon jati yang berkualitas baik. Salah satunya adalah beliau Sunan Giri itu. Berarti yang diutus ke situ Sunan Giri ya? Ya, beliau kemudian menempuh perjalanan ke arah daerah selatan, yaitu daerah tempat tinggal saya yang sekarang menjadi kota Wonogiri. Beliau berjalan ke arah selatan. Kemudian di tengah perjalanan itu ada seseorang yang membuntuti dari belakang, seperti ada yang menyelinap membuntuti beliau terus menerus. Lalu ketika beliau menoleh, orang itu bersembunyi, dan terus sampai beliau itu merasa istilahnya itu risih dan penasaran, siapa maksud orang itu, apa membuntuti saya. Lalu kemudian beliau meminta petunjuk pada Allah. Kemudian orang itu tiba-tiba muncul, lalu beliau mendekati orang itu, tetapi orang itu tidak mau memberitahukan identitasnya, hanya membisu saja dan menunduk. Lalu ya sudah, beliau tinggalkan. Tapi kenapa orang itu selalu membunuh itu terus, tapi ketika ditanya itu beliau tetap tidak mau menjawab pertanyaan apapun.
Lalu beliau menancapkan tongkatnya itu di pinggir sungai. Lalu beliau meninggalkan tempat itu. Kemudian beliau meneruskan perjalanan, tapi anehnya beliau sudah tidak dibuntuti orang itu lagi. Lalu kemudian beliau naik seperti bukit zaman dahulu itu, menaiki hutan yang di situ ada bukit yang naik, jalannya naik itu. Beliau mengelilingi hutan jati di situ, bagus-bagus sekali untuk bahan tiang kerajaan. Tapi beliau bingung mau menebang, tetapi kok tidak ditemukan satu orang pun pemilik hutan itu. Beliau mau menebang, tetapi beliau itu kan takut kalau nanti ada pemiliknya, saya mengambilkan mencuri namanya kalau tidak izin dulu. Lalu beliau terus berjalan, terus mengelilingi hutan itu. Lalu tibalah sebuah gubuk kecil. Di situ ada orang tua. Kemudian beliau bersinggah ke situ. Kemudian beliau mengucapkan salam. Kemudian dipersilahkan masuk kepada penghuni orang tua. Bapak-bapak itu tadi ternyata namanya Ki Ageng Donosari. Ki Ageng Donosari. Ya, beliau adalah pemilik hutan tersebut, penjaga hutan tersebut. Ya. Kemudian Ki Ageng Donosari bertanya kepada Sunan Giri, panjenengan iku sinten dan ada perlu apa ke tempat ini? Lalu beliau Kanjeng Sunan Giri jawab, saya adalah nasihat daripada kerajaan Demak Bintoro. Saya adalah Sunan Giri. Kemudian Ki Ageng Donosari bersimpuh, tunduk hormat dan memohon ampun atas kelancangannya. Ternyata yang ditemui, yang berkunjung ke situ adalah beliau Sunan Giri. Beliau berkata, maaf Kanjeng Sunan, hamba sudah lancang. Lalu beliau berdua berbincang-bincang dan Kanjeng Sunan meminta izin mengutarakan keperluannya untuk mencari tiang pengganti untuk tiang penyangga di keraton kerajaan Demak. Lalu kemudian Ki Ageng Donosari mempersilahkan Kanjeng Sunan untuk menebang. Lalu beliau Kanjeng Sunan dibantu oleh Ki Ageng Donosari untuk menebang salah satu pohon jati yang sangat bagus sekali, pohon jati yang pilihan. Kemudian ditebangnya. Tetapi ternyata pohon jati itu sangat berat sekali. Kemudian Ki Ageng Donosari pun membantu untuk menghanyutkan ke sungai daerah situ, akan nanti perjalanannya lebih ringan karena dihanyutkan di sungai itu. Karena sungai itu akan mengalir ke daerah utara. Lalu kemudian beliau Kanjeng Sunan mengucapkan terima kasih kepada Ki Ageng Donosari. Ki Ageng Donosari, beliau berkata seperti itu. Saya berterima kasih karena panjenengan sudah menyediakan, sudah memberikan, mengizinkan kayu jati untuk saya tebang sebagai tanda terima kasih. Panjenengan saya beri nama menjadi Ki Ageng Donoloyo sebagai kenang-kenangan, tanda terima kasih dari saya sebagai pengingat. Suatu saat hutan ini akan menjadi
kota yang ramai penduduknya akan banyak disinggahi manusia, akan jadi ramai daerah. Saya beri nama daerah Wonogiri. Wono itu artinya hutan, Giri itu artinya gunung. Kemudian Kanjeng Sunan pun berpamitan kepada Ageng Dononoyo. Kemudian beliau itu menghanyutkan kayu jati ke sungai. Kemudian Kanjeng Sunan mengawalnya. Kemudian sampailah di pinggir sungai tempat beliau menancapkan tongkatnya itu tadi. Ternyata yang mengikuti beliau itu ada di dekat tongkat itu. Menunggu tongkat itu. Iya, menunggu tongkat itu ternyata. Tiba-tiba Kanjeng Sunan menebut dada orang yang menunggu tongkat itu. Assalamualaikum di sana. Kemudian orang itu kaget. Tiba-tiba Kanjeng Sunan itu ada di belakang saya. Yang setahu saya itu Kanjeng Sunan itu ada di situ. Ternyata itu hanyalah tongkat beliau. Kemudian setelah itu beliau berterima kasih kepada orang itu tadi karena sudah menemani dalam perjalanan dan juga sebagai saksi dalam perjalanan Kanjeng Sunan untuk mencari pohon jati di situ. Setelah itu beliau pamit undur diri. Kemudian pulang ke kerajaan Demak Bintoro lewat aliran sungai yang ada di situ. Kemudian beliau juga menitipkan gelar nama kepada orang tersebut. Tapi saya tidak tahu, tidak diizinkan kepada orang kepada orang asing. Ya itu saja yang bisa saya sampaikan. Hanya sedikit saja. Kalau Ki Ageng Donoloyo tadi, Mbak? Ya, sekarang menjadi Alas Donoloyo. Ya. Itu saya pernah ke sana, Mbak. Alas Donoloyo. Iya. Ada pohon jatinya. Sekarang masih banyak itu pohon jati besar itu. Di sana itu setiap bulan Suro itu ada pagelaran wayang kulit di tengah hutan itu. Buat apa, Mbak? Ya seperti adat istiadat ya, seperti upacara adat daerah situ. Itu adalah dalang dari bangsa kami. Oh, dalangnya bangsa Goib. Iya. Tapi kalau gamelannya bisa terdengar di dunia manusia. Oh, semuanya berarti Goib ya, Mbak? Iya, Goib semuanya bisa didengar manusia. Didengar oleh bangsa manusia. Sering di situ. Tiap bulan Suro itu ada pagelaran wayang. Dalamnya dari kami. Tapi ada juga para spiritual yang bisa menembus dimensi itu, yang ikut menyaksikan pagelaran wayang di situ. Dan Tuhan juga terkenal angker sekali. Ya, ini Mbak. Sekarang kan sampai sudah Muslim, Mbak. Itu yang ada di daerah sana, energi-energi negatifnya semuanya sampai tarik, Mbak. Ya, tarik dan dinetralkan, Mbak. Sudah ada rajanya juga. Saya bukan raja di situ. Enggak apa-apa, Mbak. Sampai izin saja ke rajanya sudah Muslim.
Mana Mbak? Tidak mau. Tidak mau. Para siluman-siluman yang sangat besar sekali. Mereka puas-puas. Perlu ditarik Mbak rantainya. Wah, nanti akan banyak berdampak besar sekali. Apa dampaknya? Akan banyak semua yang diambil nanti. Nanti udah akhir zaman Mbak. Ya nanti belum waktunya mungkin. Ada daerah situ seperti panjenengan murid beliau di situ akan bertugas di situ nanti. Ada wilayah murid beliau yang ada di situ. Nanti udah ada tugasnya sendiri ya. Iya. Itu apa? Banyak orang spiritual. Cari mencari keilmuan. Yang pertama di situ ada juga. Nah, saya mau tanya Mbak. Ya. Sambil rokokan Mbak. Dulu kan pernah, ya sudah berapa tahun ya, 2 tahun atau 3 tahun sekitar itu. Ada itu angin puting beliung yang di waduk. Di waduk. Ya. Peringatan untuk dukun-dukun di situ. Peringatan. Ya. Banyak sekali di situ dukun-dukun di situ. Peringatan gimana Mbak? Ya kan mereka itu tidak melakukan kemusyrikan. Apakah dia itu bisa menghentikan angin puting beliung itu? Jadi untuk dengan keilmuannya itu apakah dia bisa menghadapi kekuatan dari sang pencipta? Maka mereka itu tidak merasa paling hebat. Tidak mengandalkan keilmuannya. Dan mereka itu yang intinya bertobat. Karena kekuatan terbesar yang maha dahsyat juga adalah kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka juga merasa menantang dirinya dengan keilmuannya, merasa bisa menghentikan bencana itu. Ternyata juga tidak bisa. Tidak ada yang bisa menghentikan. Banyak sekali yang mencoba menghentikannya. Ini kan sempat ada di media sosial itu Mbak. Ya. Itu angin ada di tengah-tengah waduk itu Mbak. Ya. Ternyata itu buat peringatan bagi peringatan orang-orang para dukun-dukun, orang-orang katanya orang pintar itu. Coba hentikan. Ya, bisa apa tidak. Di daerah situ energi terkuat di mana Mbak? Energi negatif terkuat Di dasar waduk. dasar waduk. Ada kekuatan besar sekali. Luar biasa. Tenaga besar sekali. Itu ada dari perintah beliau enggak? Ada menunggu sesuatu. Bersihkan Mbak. Terus penyusup. Orang-orang keraton dengan juga banyak yang mencari pohon jati di alas Donoloyo. Dulu apa sekarang ini Masih mengganti meriam. Keraton itu biasanya tiangnya juga dari situ alas Donoloyo. itu letaknya mungkin tanah atau struktur tanahnya sangat bagus ya. Ya sangat subur sekali. Tapi kebanyakan tidak mau dinaikkan mobil. Ya. Pohon jati di situ tidak mau dinaikkan mobil, maunya dipikul dengan berjalan kaki juga. Masuk dari Donoloyo sampai Keraton Solo dipikul. gantian berarti orang. Iya. Kok bisa gitu ya Mbak? Tak turun temurun. Udah turun temurun. Ya kepercayaan seperti itu.
Kalau dihanyutkan ke sungai kan kejauhan juga. Itu di sana apa ada portal webnya, Pak? Ada. Kan saya pernah dengar dari berita ada mobil Masuk ke hutan. ya, Masuk ke hutan. tiba-tiba bisa sadar-sadar bisa ke tengah hutan. Kalau dinyalakan kan nggak bisa, banyak pohon-pohon. Itu gimana itu, Mbak? Ya itu adalah dimensi kami ketika terbuka. Karena biasanya sobat itu melamun dan tingkat kesadarannya itu kan menurun ya. Apa ya, kalau dalam dunia manusia itu frekuensinya, gelombang frekuensinya itu sejajar dengan kami. Kemudian terbukalah portal itu tadi, bisa masuk keseduan. Besar sekali tarikan medan energinya portal itu tadi. Itu berdasarkan kata-kata sopirnya tadi, katanya itu jalannya halus. Iya, tipuan oleh bangsa kami. Nah, itu keuntungannya apa, Mbak? Kok bisa buat mobil itu, keuntungan dari kok apa? Dan mereka ya ada juga yang mengambil rasional agar tempat itu menjadi dikenal angka, dipuja-puja orang, dimintain sesuatu, kemudian energinya akan semakin besar. Bangsa fasik-fasik di situ semakin bertambah besar energinya, jumlahnya semakin banyak karena sering dipuja, dikasih makanan. Karena ya sudah terkenal tempat angker dari mulut ke mulut itu tadi. Ya termasuknya ya di budaya sebenarnya. Itu ya fungsinya, biar tempat itu biar angker, biar dia manusia. Ya. Tapi petilasan geologi banyak, petilasan raja-raja itu. Ada. Itu kok raja-raja pada situ ngapain? Kayangan lebih kayangan. Ada pintu gerbang menuju kayangan. Itu tempat pemandian raja-raja zaman dulu. Tempat berendah. Tertapa juga ada. Gerbang menuju dimensi kayangan. Di tempat itu ada pintu gerbangnya. Salah satunya di situ. Tapi di mana kayangan lebih ya? Itu tapi terkenalnya siapa itu? Raja siapa? Sampai tasbihnya putus itu, Mbak. Sampai tahu enggak, Mbak, ceritanya itu? Kan orang-orang sekarang kan ke situ banyak yang mencari katanya putusannya tasbih. Tidak diizinkan beliau. Dan ya udah, Nanti takut banyak orang yang mencari ke situ. Dia tidak mau dipublikasikan, takut dipuja-puja. Tapi udah banyak loh, Pak, yang ke situ spiritual pada. Ya, tapi kan tempat yang asli kan tidak tahu. Yang asli nggak tahu. Yang tahu cuma Ya, di daerah situ. Disamarkan. Wonogiri itu luas ya, Mas, ya. Ya. Sampai perbatasan Ponorogo sama perbatasan Sukoharjo, Gunung Kidul. Sampai ada pesan-pesan apa, Mbak? Ya sudah, Mbak. Terima kasih.
sudah menjelaskan tentang sejarah Wonogiri, Mbah, Ya, yang tadi sudah sampean utarakan. Ini sudah sampean kembali ke tempat sampean tadi bertugas. berdakwah di situ. Ya, bertugas berdakwah di situ. Yang fasik-fasik diajak biar muslim, biar di daerah situ menjadi aman, tentram, enak, energi positifnya menjadi luas. Di situ Mbah Sanadi. Saya pamit dulu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini tadi pemirsa proses negosiasi penarikan sosok Goib yang bernama Mbah Sanadi yang berwujud kera tadi, yang alhamdulillah sudah menjadi muslim. Dan dari cerita Mbah Sanadi tadi menceritakan bahwa awal mula kota Wonogiri itu berasal dari Kerajaan Demak Bintoro yang mengutus Sunan Giri untuk mencari kayu jati di daerah Wonogiri tadi. Belum menjadi kota Wonogiri tadi, mencari ke selatan dan tiba di sebuah hutan yang ada seorang, siapa tadi namanya, Donosari. Ya, Donosari. Dan untuk minta izin untuk menebang kayu buat melihat pembangunan di Kerajaan Demak Bintoro. Dan akhirnya diperbolehkan dan dibantu. Akhirnya dia diberi nama Ki Ageng Donoloyo, yang sekarang ini ada terkenal di daerah Donoloyo itu ada, dan sekarang masih ada alas-alas jatinya banyak sekali, sudah ada jati-jati yang besar. Dan Sunan Giri tadi memberikan nama daerah situ nama Wonogiri, yang Wono itu artinya hutan, Giri itu gunung, jadi gunung yang banyak hutannya gitu ya, Mas. Ya, itu tadi sosok jin yang bernama Mbah Sanadi tadi yang berbicara. Ya, jangan 100% dipercaya makhluk goib tadi yang berbicara. Semua kebenaran itu mutlak dari Allah. Ambil saja sisi positifnya, dibuang negatifnya. Ya, buat pembelajaran kita, biar memperluas pengetahuan, walaupun tidak boleh dipercaya. Sekian dulu bincang-bincang kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.